Oke, baik, berikutnya Bapak Muhammad Husni akan mempresentasikan, judulnya adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi aplaus lebih dulu untuk Pak Husni. Baik, silakan Pak. Izin berdiri Pak. Silakan. Ngantuk saya tadi Pak, terus terang. Laki-laki harus berdiri katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husni, tapi jangan banyak bergerak-gerak Pak ya, karena supaya ini. Oh, sini aja saya Pak. Oke, Ya. silakan. Jadi terima kasih Pak Moderator, Bapak dan Ibu peserta pertemuan tahunan YAGI ke-49 tahun 2020. Jadi saya singkat saja presentasi ini Pak. Jadi terkait dengan pengelolaan tambangan mineral dan batu bara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lanjut. Jadi ada 7 item. Pertama, kebijakan ada non spasial, kemudian pendekatan pengelolaan sumber daya alam di NTB itu diatur di rencana tata ruang wilayah. Ada potensi sumber daya mineral, kemudian kondisi pengusahaan pertambangan saat ini, kemudian kontribusi pertambangan, dan terakhir penutup. Lanjut. Nah, di sini kebijakan non spasial yang diatur di Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023. Ini adalah PJMD yang disusun sejak Pak Dr. Zulkifli Mansa menjadi gubernur, dan beliau nanti periode pertama akan berakhir 2023. Kemudian ada Perda tentang pengelolaan pertambangan mineral batu bara itu tahun 2019 juga. Jadi visi beliau Pak Gubernur itu membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang. Kemudian ada 2 misi yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral. Dan misi 4 ini sangat bersesuaian dengan apa yang menjadi tema dari pertemuan tahunan YAGI tahun ini terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi ada NTB Asri dan Lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada misi 5. Nah, misi 5 ini terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Jadi kita harapkan nantinya melalui pengelolaan sumber daya alam itu kita dapat mencari solusi untuk menangani persoalan kemiskinan khususnya yang ada di NTB. Dan juga di samping itu tidak kalah pentingnya juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB secara umum. Lanjut. Nah, ini kebijakan spasial itu diatur di rencana tata ruang wilayah dan saat ini sedang berproses revisinya. Ini kita masih pakai yang lama, ini nomor 3 tahun 2010 karena yang baru belum ada penetapan. Jadi kalau kita lihat di RT/RW itu sudah jelas diatur. Di pola ruang itu ada pengembangan kawasan budidaya yang di dalamnya salah satunya adalah kawasan peruntukan pertambangan. Jadi kawasan peruntukan pertambangan itu diakomodir walaupun secara eksplisit itu tidak kelihatan terdelineasi di peta rencana tata ruang wilayah. Tetapi di dalam narasi Perda itu semua diatur, baik itu mineral logam, bukan logam maupun batuan. Lanjut. Nah, ini pendekatan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi NTB. Jadi ada 2 pulau besar kami, Bapak Ibu, ada Lombok, ada Sumbawa. Jadi Lombok ini itu disebut Leci, ini Lombok Eco City Island. Di sini pertambangan itu sangat dibatasi Bapak Ibu. Jadi itu salah satunya. Kemudian untuk Pulau Sumbawa tidak ada dibatasi
Karena di sana memang pendekatannya kawasan atau zona. Lanjut. Nah, ini potensi sumber daya mineral yang ada di NTB cukup banyak, sebarannya juga tersebar selatan, utara. Ini ada mineral logam, Bapak Ibu. Kemudian bukan logam ada juga, dan juga batuan. Lanjut. Nah, ini dari potensi-potensi yang ada tersebut itu ada 420 total IUP yang ada saat ini, existing dia. Jadi untuk logam itu ada 17 IUP, kemudian ada IPR ada 5, jadi totalnya ada 22. Nah, kemudian ada mineral bukan logam, ada 4, ini masih eksplorasi statusnya. Kemudian yang terbanyak itu batuan, itu ya 394 IUP yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Nah, total luas IUP dan juga IPR itu ada 136.000 hektar lebih. Ini tersebar di seluruh kabupaten kota kecuali Kota Mataram yang tidak punya izin pertambangan. Jadi kalau kita lihat dengan potensi yang ada sebelumnya, di sini yang logam sudah sangat sedikit, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya ada hampir 80 IUP, itu sudah banyak kita akhiri. Jadi saat-saat kita masih sering koordinasi supervisi dengan KPK, itu banyak sekali yang kita akhiri, kemudian kita cabut juga ada, sehingga yang masih bertahan sekarang hanya 17 saja. Nah, kalau dulu ini blok-blok ini rapat-rapat Bapak Ibu. Sekarang apa karena COVID dia agak renggang-renggang gitu. Jadi jauh-jauh dia sekarang blok-blok ini. Kalau dulu di selatan, utara itu mepet-mepet semua. Ada hampir 80 IUP mineral logam. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat hanya ada beberapa saja, dan itu pun yang aktif juga hanya beberapa saja. Jadi walaupun statusnya OP, tapi banyak tidurnya. Jadi OP tapi istirahatnya terlalu panjang setiap tahun. Nah, yang aktif itu hanya ya 2 atau 3 IUP. Oleh karenanya seperti disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, saya kira perlu ada langkah-langkah tegas kaitan dengan IUP-IUP yang terlalu panjang tidurnya setiap tahun. Nah, kemudian juga tentu saja apa yang akan dilakukan oleh Pak Dirjen tadi, itu kami dari pemerintah daerah Provinsi NTB menyambut baik untuk mempercepat kegiatan-kegiatan eksplorasi yang beliau sampaikan tadi, sehingga seluruh kegiatan usaha pertambangan di NTB khususnya itu menjadi jelas semuanya. Jadi tidak ada lagi yang tidur panjang tiap tahun, dan juga ada yang tidur panjang bertahun-tahun. Cuma ya kita di daerah berharap yang penting mereka bayar PNBP, Pak. Jadi adalah pemasukan buat negara ini. Lanjut. Nah, ini apa saja kontribusi pada daerah yang selama ini diterima. Tentu saja ada pajak. Pajak ini ada pajak pusat, juga ada pajak daerah. Nah, kemudian juga ada royalti. Nah, royalti ini tentu berasal dari pemegang izin yang aktif jualan. Nah, itu lumayan, ada PT AMNT, IUPK itu lumayan besar, kita dapat royalti dari AMNT.
Kemudian juga ada yang kecil-kecil, ada pasir besi, ya ada lah, walaupun kecil. Jangan dulu Pak, balik. Nah kemudian juga manfaat langsungnya ada lapangan kerja yang bisa dinikmati oleh masyarakat NTB, khususnya di lokasi sekitar tambang. Kemudian juga ada bahan tambang untuk industri pengolahan. Artinya kita bisa memproduksi produk-produk tambang yang dibutuhkan oleh industri-industri. Ada juga manfaat tidak langsungnya terkait dengan sirkulasi barang jasa. Tentu saja ada subkon yang membutuhkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kegiatan usaha pertambangan di kabupaten. Kemudian juga ada pembangunan infrastruktur. Nah ini dilakukan melalui dana Komdep. Ini ada bangun pelabuhan, ada juga infrastruktur jalan, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Kemudian munculnya usaha pendukung. Jadi seperti di sekitar AMNT itu masyarakat dilatih untuk usaha jahit. Jadi mereka diberi pekerjaan untuk menjahit pakaian seragam untuk pegawai-pegawai yang bekerja di kegiatan pertambangan. Jadi semakin banyak muncul usaha-usaha kecil menengah. Kemudian yang terakhir industri pengolahan tambang. Jadi ketika ada kegiatan pertambangan, tentu saja industri-industri pengolahan tambang akan bermunculan di sekitar lokasi dan juga mungkin juga produk-produk tersebut dikirim ke luar NTB, Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat PDRB-nya NTB ini paling tinggi di tahun 2015, Bapak dan Ibu. Kemudian turun dikit 2016, turun lagi dikit lagi 2017, terakhir 2019 turun dikit juga. Jadi ini kita lihat kenapa 2015 ini besar sekali, karena memang saat itu produksinya PT Newmont, masih PT Newmont dulu, belum jadi AMNT. Kemudian jualannya juga emasnya, kadar emasnya besar-besar, sehingga besarlah pengaruhnya kepada PDRB NTB tahun 2015 tersebut, 2016-17. Lanjut. Nah ini royalti, ini juga berdampak kepada royalti. Jadi ketika jualannya besar, royaltinya juga besar. Sehingga ini bisa kita lihat fluktuasi dari pembayaran royalti yang disampaikan oleh PT AMNT dan dulu PT Newmont namanya. Jadi semakin ke depan, ini kemarin turun 2018, tapi 2019 alhamdulillah naik lagi Pak. Nah, kita belum tahu 2020 ini apakah akan lebih tinggi dari 2019. Lanjut. Nah ini pengembangan masyarakat, ini Komdep ini setiap tahun, ini AMNT, STM, ini paling patuh. Malum kontrak karya ini. Yang satu kontrak karya, yang satu mantan kontrak karya. Jadi kita bisa lihat di sini setiap tahun ada peningkatan, walaupun 2018 agak sedikit turun karena memang saat itu ada pengaruh-pengaruh juga ekonomi global. Kemudian alhamdulillah 2019 naik lagi, 2020 meningkat lagi. Lanjut. Ini tenaga kerja, ini sama juga. Ini kenapa TKI-nya 2017 itu banyak sekali. Karena memang ketika 2018 ini sudah terjadi
restrukturisasi di PT AMNT. Jadi banyak yang keluar sehingga berkurang. 2018, 2019 nambah dikit, 2020 berkurang lagi, dan asingnya tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa orang. Jadi tidak sampai seperti sebelumnya, masih zamannya PT Newmont Nusa Tenggara dulu. Lanjut. Nah ini penutup Bapak dan Ibu. Jadi tahun depan kami Pemprov ini tidak lagi mengelola urusan pertambangan mineral batubara. Jadi alhamdulillah pertemuan Yagi tahun depan, mungkin teman-teman geologi di NTB ini tidak bisa ikut Pak Daru. Ini saya tidak tahu bagaimana nasibnya teman-teman ini nanti, terutama yang di bidang minerba, Pak. Karena semua ditarik kewenangan itu, jadi berlakunya tahun depan, Pak. Tapi sudah mulai sekarang ini kita memproses untuk serah terima dokumen, Pak, ke Dirjen Minerba. Cuman saya tidak tahu Pak Dirjen tadi ada cerita, ada daerah yang protes. Kalau NTB tidak protes, Pak. Ambil aja semua, Pak. Jadi kami tidak ada masalah NTB. Nomor 2, peran pemerintah daerah itu hanya terbatas pada kegiatan fasilitasi terkait dengan sektor pendukung, Pak. Contohnya ya kayak mungkin untuk IPPKH ya dengan Dinas Kehutanan, mungkin AMDAL dengan lingkungan hidup dan kehutanan juga, dan juga sektor-sektor lain yang terkait dengan usaha pertambangan. Nah yang ketiga, jadi kontribusi langsung untuk keuangan ke daerah itu hanya pajak daerah, Pak. Itu yang langsung ke kas daerah. Kalau seperti royalti, kemudian PPH, itu masuk kas negara dulu semua. Dan yang terbesar dari apa yang dibayarkan oleh perusahaan pertambangan ini adalah PPH pasal 25, Pak. Dan itu yang paling besar dan itu masuk kas negara. Jadi yang bisa kita pantau dengan teliti ya hanya royalti atau land rent atau juga pajak daerah seperti PKB, BBNKB atau juga PBBKB. Jadi hanya itu, Pak. Dan nilainya tidak besar-besar amat, Pak. Jadi kalau PPH pasal 25 itu bisa sampai triliunan seperti PT AMNT ini. Kemudian yang terakhir, ini harusnya ada Pak Dirjen tadi hadir. Ini untuk beliau saya buat ini, Pak. Jadi kami berharap supaya pemerintah Dirjen Minerba mempercepat peraturan pemerintahnya. Supaya kami di daerah itu segera melakukan reorganisasi dinas yang mengelola sektor SDM. Karena tidak ada lagi kewenangan untuk bidang minerba, kemudian untuk air tanah juga sama, Pak Daru. Air tanah pindah ke sektor PUPR, Pak. Jadi Bapak punya ahli geologi nanti pindah ke Kementerian PU, ke Dinas PU nanti ngurus air tanah, Pak. Saya khawatir Pak Kus pindah Dinas PU nanti tahun depan, Pak. Jadi banyak sekali, Pak, yang pindah kewenangan, Pak. Kalau air tanah itu pindah ke sektor PUPR, kalau minerba pindah ke Jakarta, Pak. Jadi ke Jakarta aku kan kembali katanya lagu Gus Plus itu, Pak. Saya kira itu Pak Moderator yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Dirjen bisa mempercepat PP yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sehingga kami di provinsi khususnya bisa segera menyesuaikan organisasi dinas yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada Bapak Muhammad Husni. Sebelum saya lanjutkan, mungkin Pak Daru juga dibantu Pak Kusnadi, ya, atau mungkin Ketua Panitia tadi mohon pesan dari presentasi terakhir tadi ya untuk Dirjen, untuk Pak Ridwan Jamaluddin untuk kita sampaikan. Ya, ini mungkin ada acara lain sehingga beliau tidak hadir di ruangan saat ini. Itu saja ya, moga-moga nanti ini bisa ditindaklanjuti karena mungkin ada beberapa daerah memasalahkan Pak ya, Omnibus Law dan sebagainya yang secara nasional juga merebak di mana-mana. Nah, tapi ternyata NTB wis PNKB wis gitu. Kalau ngomong ke pusat gitu, kalau bahasa Sundanya gitu.